Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Jumpa kembali bersama saya, Yohanes Fandi, dalam Info Jatim, edisi 16 November 2024. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jatim dalam sepekan. Di antaranya, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur memperkuat peran statistisi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Timur sukses menggelar Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2024 di Gedung Negara Gerahadi. Penjabat Gubernur Jawa Timur Ade Karyono dinobatkan sebagai Most Inspiring Leader dalam keterbukaan informasi publik di KI Awards 2024. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemerintahan. Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur memperkuat peran statistisi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kegiatan yang digelar di kantor Diskominfo Jatim ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan para praktisi statistik dari berbagai sektor pada Selasa 12 November 2024. Sherlita mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian Jawa Timur dalam peningkatan indeks pembangunan statistik yang berhasil menempati peringkat keempat nasional dengan nilai 3,08. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika memperkuat peran statistisi dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Kegiatan yang digelar di kantor Diskominfo Jatim ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dan para praktisi statistik dari berbagai sektor Selasa 12 November 2024. Sherlita mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian Jawa Timur dalam peningkatan indeks pembangunan statistik 2024 yang berhasil menempati peringkat keempat nasional dengan nilai 3,08. Ia menekankan pentingnya penguatan kemampuan dasar statistisi di bidang metodologi statistik dan analisis kuantitatif. Capaian ini tidak terlepas dari dedikasi dan kompetensi statistisi yang kuat dalam mengolah, memproses, dan menginterpretasikan data secara akurat. Dengan capaian ini, kita semakin percaya diri dalam mewujudkan satu data Jawa Timur yang lebih terintegrasi dan berkualitas, ujarnya. Upaya menuju satu data Jawa Timur menjadi salah satu target utama Diskominfo Jatim. Dengan adanya peningkatan kolaborasi antar statistisi di berbagai sektor, Jawa Timur diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih berkualitas dan terintegrasi. Data yang solid dan dapat diandalkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan, terutama dalam pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan Lomba Think Birokrasi 2024 yang diadakan Biro Organisasi Setdaprov Jatim pada Selasa 12 November 2024 di Surabaya. Think Birokrasi adalah kompetisi cerdas cermat bagi ASN dengan tujuan untuk internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang kali ini berfokus pada pembangunan zona integritas. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengikuti kegiatan Lomba Think Birokrasi 2024 yang diadakan Biro Organisasi Setdaprov Jatim pada Selasa 12 November 2024 di Surabaya. Think Birokrasi adalah kompetisi cerdas cermat bagi ASN dengan tujuan untuk internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang kali ini berfokus pada pembangunan zona integritas. Peserta babak penyisian pada semifinal sejumlah 9 tim yang terdiri dari BPKAD Jatim, Bapeda Jatim, Disub Jatim, Dinas Peternakan Jatim, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, RSUD Dr. Soedono, Diskominfo Jatim, DLH Jatim, dan Bakorwil Bojonegoro. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Adapun tim Diskominfo Jatim yaitu Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Eko Setiawan, Ketua Tim Kerja Penyusunan Program dan Anggaran Venus Febriana, dan Pranata Humas Ahli Muda, Ria Amalia. Ketentuan Lomba Think Birokrasi 2024 ini ialah ada 30 pertanyaan yang akan diperebutkan. Peserta diperkenankan menekan bel sebelum soal selesai dibacakan. Namun jika tidak bisa menjawab akan dilempar ke tim lain. 1 soal bernilai 10 poin dan ada 5 soal dengan poin ganda dengan 20 poin. Sebagai informasi,
Think Birokrasi ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Jatim Birokrasi Fest 2024. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar literasi demokrasi digital di ruang auditorium Universitas Bhayangkara Surabaya pada Selasa 12 November 2024. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk belajar, berdiskusi, dan menggali wawasan mengenai bagaimana bisa memanfaatkan ruang digital untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam proses demokrasi, serta bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengakses informasi yang ada. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita ini mengusung tema peningkatan partisipasi pemilih melalui ruang digital yang dihadiri oleh IPRA Humas Jatim, mahasiswa Ubara, dan siswa-siswi SMA SMK di Jawa Timur. Berikut informasi untuk Anda. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar literasi demokrasi digital di ruang auditorium Universitas Bhayangkara Surabaya pada Selasa 12 November 2024. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk belajar, berdiskusi, dan menggali wawasan mengenai bagaimana bisa memanfaatkan ruang digital untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam proses demokrasi, serta bagaimana kita bisa lebih bijak dalam mengakses informasi yang ada. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Prof. Jatim, Sherlita ini mengusung tema peningkatan partisipasi pemilih melalui ruang digital yang dihadiri oleh Prahumas Jatim, mahasiswa Ubara, dan siswa-siswi SMA SMK di Jawa Timur. Sinergi dari berbagai pihak tersebut diharapkan mampu mewujudkan literasi demokrasi digital khususnya bagi pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Rektor 3 Ubara, Yasman, juga menyampaikan bahwa adanya teknologi digital adalah perkembangan yang harus kita terima. Media digital dan teknologi harus digunakan dengan bijak, dengan menghadirkan dua orang narasumber yaitu Dr. Jamil Eshad, MHUN, dosen Fakultas Hukum dan Kepala Humas Pemasaran Universitas Ubara, dan Eka Ade Prasetya, Kreatif Content Creator. Literasi demokrasi digital 2024 ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih di Jawa Timur untuk menggunakan hak pilihnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jatim sukses menggelar Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jatim di Gedung Negara Gerahadi pada Selasa malam 12 November 2024. Anugerah Penyiaran KPID Jatim menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi serta dedikasi lembaga penyiaran lokal dan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Timur. Ketua KPI Pusat Ubadillah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Anugerah KPID Jawa Timur tahun 2024. Berikut liputannya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Timur sukses menggelar Malam Puncak Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2024 di Gedung Negara Gerahadi, Selasa malam, 12 November 2024. Anugerah Penyiaran KPID Jatim 2024 menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi serta dedikasi lembaga penyiaran lokal dan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Timur. Ketua KPI Pusat Ubadillah memberikan apresiasi atas terselenggaranya Anugerah KPID Jawa Timur tahun 2024. Ubaidillah berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan dukungan penuh kepada KPID Jawa Timur dalam menjalankan fungsinya. Kami berharap support dan dukungan Pemprov Jawa Timur kepada KPID Jawa Timur, karena KPID Jawa Timur merupakan salah satu lembaga negara yang tugasnya adalah mengawasi siaran televisi dan radio, sehingga dapat menghasilkan siaran yang berkualitas, kata Ubaidillah. Selain memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran lokal, Anugerah Penyiaran KPID Jatim tahun 2024 juga memberikan Lifetime Achievement kepada Hadratus Syaikh KH M. Hashim Asy'ari sebagai inspirator siaran perjuangan pada peristiwa 10 November 1945 dan Sutomo Bung Tomo atas dedikasi dan kontribusi dalam siaran perjuangan pada peristiwa 10 November 1945. Penghargaan khusus juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyiaran di Jawa Timur, di antaranya penjabat,
PJ, Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran, Bank Jatim sebagai Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Peduli Penyiaran dan Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus sebagai Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Peduli Penyiaran, CPS. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, penjabat Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono resmi membuka pameran pelayanan publik Jawa Timur 2024 di Convention Hall Grand City Surabaya pada Rabu 13 November 2024. Acara yang berlangsung hingga 15 November ini menampilkan 154 stand pameran dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan administratif, inovasi teknologi, serta pasar makanan UMKM. Pameran ini diikuti oleh kementerian, lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten serta kota di Jawa Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Gubernur Jawa Timur, Adhi Karyono, resmi membuka pameran pelayanan publik Jawa Timur 2024 di Convention Hall Grand City Surabaya Rabu, 13 November 2024. Acara yang berlangsung hingga 15 November ini menampilkan 154 stand pameran dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan administratif, inovasi teknologi, serta bazar makanan UMKM. Pameran ini diikuti oleh kementerian, lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah kabupaten serta kota di Jawa Timur. Dalam sambutannya, Adhi Karyono menegaskan pentingnya pameran pelayanan publik ini sebagai sarana untuk mengukur efektivitas reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat. Jawa Timur selalu menjadi yang terdepan dalam inovasi pelayanan publik. Kami ingin mempercepat implementasi kebijakan, termasuk pengembangan mall pelayanan publik yang kini mencapai 31 unit dan akan bertambah lagi di akhir tahun, ujar Adhi Karyono dalam sambutannya. Pameran pelayanan publik 2024 ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan aparatur sipil negara dalam menjaga integritas serta akuntabilitas pelayanan publik di Jawa Timur. Adhi juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi upaya untuk menciptakan inovasi berkelanjutan yang bisa direplikasi demi meningkatkan kepuasan masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info pemerintahan, sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang dinyatakan lolos dan memenuhi ambang batas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengikuti penilaian dan presentasi uji publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Hotel Mercure Batavia, Jakarta pada Rabu 13 November 2024. Tahapan uji publik ini bertujuan menentukan kualifikasi keterbukaan informasi serta peringkat nasional bagi badan publik. Melalui penilaian ini diharapkan Jawa Timur dapat terus meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah di tingkat nasional. Berikut informasinya untuk Anda. Sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang dinyatakan lolos dan memenuhi ambang batas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengikuti penilaian dan presentasi uji publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Acara ini berlangsung di Hotel Mercure Batavia, Jakarta, pada Rabu 13 November 2024. Tahapan uji publik ini bertujuan menentukan kualifikasi keterbukaan informasi serta peringkat nasional bagi badan publik. Kegiatan tersebut diikuti oleh berbagai kementerian, lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, BUMN, perguruan tinggi negeri, serta partai politik. Melalui penilaian ini, diharapkan Jawa Timur dapat terus meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah di tingkat nasional. Dari Jakarta, tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KI Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Timur berlangsung meriah di Surabaya pada Rabu 13 November 2024. Acara ini mengapresiasi pemerintah daerah, lembaga, dan tokoh-tokoh inspiratif yang telah berperan aktif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Pada kesempatan itu, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono dinobatkan sebagai Most Inspiring Leader dalam keterbukaan informasi publik di KI Awards 2024. Berikut informasinya untuk Anda. Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KI Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi KI Jawa Timur berlangsung meriah di Surabaya, Rabu 13 November 2024. Acara ini mengapresiasi pemerintah daerah, lembaga, dan tokoh-tokoh inspiratif yang telah berperan aktif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron dalam sambutannya melalui video menegaskan pentingnya transparansi sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi. Semakin tinggi keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik, semakin dekat kita pada tujuan bebas dari korupsi. Kesadaran akan keterbukaan informasi kini semakin tumbuh, tidak sekadar sebagai kewajiban, tetapi sebagai upaya nyata untuk mengurangi intervensi dan penyimpangan, ujarnya di hadapan para tamu undangan. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Doni Yoesgiantoro, juga menyampaikan bahwa transparansi informasi publik adalah kunci utama untuk mencegah korupsi. Dengan akses informasi yang luas dan akuntabel, pengawasan masyarakat menguat dan potensi penyalahgunaan kekuasaan berkurang, ujar Doni, menegaskan betapa vitalnya akses informasi yang memadai untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono yang dinobatkan sebagai Most Inspiring Leader dalam keterbukaan informasi publik di KI Awards 2024 turut memberikan pandangannya. Menurutnya, fungsi-fungsi pengawasan, mediasi, dan advokasi yang dijalankan oleh Komisi Informasi menjadi pendorong penting bagi instansi pemerintah di Jawa Timur untuk lebih transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, ini meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas demokrasi di Jawa Timur, jelasnya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yohanes Fandi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.